Nah, di sini untuk bisa mendapatkan view vector yang di antara permukaan 1 dengan permukaan 2, kita harus mengintegralkan seluruh energi yang dipancarkan ya terhadap A2. Di sini D-nya ada 2, ada A1 dan ada A1 juga. Jadi untuk mendapatkan totalnya kita harus hilangkan D-nya dengan melakukan integrasi. Begitu juga dengan F2 ke 1, maka kita harus mengintegralkan terhadap masing-masing faktor pengintegralnya, fungsinya. Jadi perlu diketahui di sini bahwa ketika suatu benda memancarkan radiasi ke sini, maka ini pun sebenarnya memancarkan radiasi ke arah yang sebaliknya. Jadi bukan berarti ketika suhunya lebih tinggi, dia hanya memancarkan saja, dan yang lain yang suhunya lebih rendah, dia hanya menerima saja. Tidak. Ingat tadi bahwa setiap benda yang memiliki suhu di atas 0 derajat, di atas 0 Kelvin, dia selalu akan memancarkan radiasi ke segala arah. Dan itu tidak dihalangi oleh radiasi yang lebih besar akibat daripada suhu yang lebih kecil. Tidak. Jadi konsep radiasi dari konsep pindah panas radiasi ini akan sangat berbeda dengan konsep radiasi dari konveksi dan konduksi, di mana konveksi dan konduksi tersebut sangat tergantung pada perbedaan panas. Kalau di sini radiasi tersebut mengarah ke segala arah sehingga benda yang lebih panas pun akan menerima radiasi. Hanya saja radiasi yang diterima itu akan kembali dipancarkan juga bolak-balik ke arah yang memberikan, dan begitu juga yang menerima akan mengembalikan ke radiasi ke yang memberikan. Nah, yang paling banyak menentukan tentu adalah suhu masing-masing. Jadi energi yang diterima oleh benda yang lebih dingin akan lebih banyak daripada energi yang dipancarkan ke benda yang lebih panas. Nah, jadi kita harus pahami bahwa pindah panas tersebut terjadi secara bolak-balik atau resiprokal ya. Kemudian karena benda tersebut juga memancarkan panas dan dia ingat kembali bahwa energi radiasi yang dipancarkan tersebut ke segala arah, jadi radiasi dipindahkan ke segala arah, tentu saja arahnya pergerakan tersebut, perambatan daripada radiasi tersebut, dia pasti tegak lurus, sehingga tidak ada istilahnya oh ini benda, ini permukaan saya, maka saya akan belok supaya tidak mengenai permukaan saya. Tidak bisa. Jadi semua radiasi yang dipancarkan tersebut sifatnya lurus, sehingga kalau kita lihat di sini, pada kondisi yang pertama adalah plane surface atau permukaan datar, maka tidak ada energi yang mengenai permukaan sendiri. Artinya tidak ada radiasi yang berbelok ke arahnya sendiri sehingga harus mengenai permukaannya sendiri. Tidak. Jadi dia terlurus sehingga di sini tidak ada radiasi yang dipancarkan oleh dirinya sendiri mengenai permukaannya sendiri. Nah, di dalam notasi view vector, radiasi F1 ke F1 artinya radiasi yang mengenai dirinya sendiri itu bisa dikatakan sebagai 0 kalau permukaannya datar. Kedua, kalau dia berupa cembung, jadi permukaan di sini cembung, maka tidak ada radiasi yang mengarah ke arah dirinya sendiri, sehingga F2 ke F2 juga sama dengan 0. Tapi beda dengan di sini yang cekung, kalau sumbernya di sini, maka ada sebagian energi yang mengenai dirinya sendiri ya. Kalau kita gambarkan di sini, maka sampai di sini baru dia lepas, sedangkan ini semua energi ini kembali pada dirinya sendiri ya. Tapi karena dia memancarkan, kemudian suhunya sama, tentu dia menerima dan memancarkan kembali, itu akan sama. Sehingga kita tidak akan terlalu melihat perbedaan jumlah energi yang dipancarkan, karena yang kita perhatikan adalah energi yang bisa dipindahkan ke permukaan yang lain. Apalagi yang ini. Apalagi yang suatu benda yang dilingkupi atau ditutupi oleh suatu permukaan yang menutupi semuanya, misalkan bola di dalam sebuah bola yang lebih besar, maka semua energi yang dipancarkan ini adalah diterima langsung oleh
permukaan yang ada di sekitarnya. Sehingga dari sini F1 ke F2 itu pasti besarnya adalah total atau seluruhnya diterima, sehingga F cuma 1. Nah, sekarang kalau misalkan dengan nilai view vector sama dengan 1, kalau view vector sama dengan 1, ini artinya apa? Maka semua energi B yang kita miliki, yang dari emisivitas dikali tau dikali delta pangkat 4. Nah, kita lihat di sini ini adalah energi radiasi termal, maka semuanya bisa diterima oleh permukaan ini sampai akhirnya apa? Terjadi keseimbangan suhu. Sehingga yang sini suhu di sini sama dengan suhu di sini, maka akan terjadi net perpindahan panas radiasi. Kenapa? Karena ini memancarkan ke sini, ini juga akan memancarkan ke sini, sehingga total daripada energinya akan sama karena suhunya sudah mulai sama. Tapi ketika masih suhunya lebih tinggi, maka akan terjadi radiasi net yang berbeda pula, yang positif. Tapi kalau sudah suhunya sama, maka net radiasi perpindahan radiasi adalah 0. Nah, jadi itu yang kita ketahui apa yang namanya V vector 1. Tapi kalau V vectornya 0,1, 0,2, 0,5 dan sebagainya, maka dari energi yang bisa dipancarkan ini hanya diterima 0,1 dari total energi yang bisa dipancarkannya dia. Nah, itu maksud daripada V vector ini. Jadi selain ditentukan oleh emisivitas daripada benda yang juga nilainya 0 sampai 1, juga ditentukan oleh view vector yang nilainya 0 sampai 1 juga. Kalau semuanya ini 1, maka kalau ini 1, itu artinya black body, maka semua energi itu bisa diserap atau dia memancarkan seluruh energi yang dimiliki lewat radiasi. Kalau view vectornya 1, maka semua energi yang dia pancarkan diterima oleh permukaan yang melingkupinya atau permukaan yang diajak untuk berpindah energi. Nah, itu maksud daripada view vector dan lebih jelas. Nah, karena view vector tersebut tidak mudah untuk kita hitung, jadi kita di dalam dasar-dasar pindah panas radiasi ini, kita akan lebih banyak melihat bagaimana rumus dari view vector yang sudah dianalisis atau sudah diturunkan oleh para ahli. Jadi kita akan lebih banyak menggunakan bentuk susunan atau konfigurasi yang sudah ada dan kemudian menggunakan rumus-rumus yang sudah diturunkan. Contohnya di sini, ketika ada permukaan yang datar dua, yaitu permukaan I dan permukaan J, masing-masing memiliki suhu tertentu ya. Kemudian dia terpisah dengan jarak L, kemudian masing-masing memiliki lebar dan panjang yang berbeda atau memberikan panjang yang sama atau Y dan X. Nah, jadi berapa view vectornya? Kalau kita masukkan semua nilainya, misalkan L ini kita ganti dengan 2 cm atau 0,02 meter, kemudian di sini kita ganti dengan 0,05, diganti dengan 0,07 meter, maka view vectornya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi artinya apa? Kalaupun kita menggunakan software, misalkan Excel ya, masing-masing nilai X dan Y-nya kita masukkan, berbeda-beda, kemudian rumus ini kita sudah buat di dalam Excel-nya, dari Excel itu, maka kita tinggal mengganti saja. Tetapi, kalau itu pun kita masih perlu waktu yang lama untuk menghitung, apalagi salah formula, maka para ahli pun sudah menguji daripada rumus ini, sehingga bisa hasil-hasil tersebut diprediksi dan diplot ke dalam suatu gambar. Nah, ini adalah diagram bagaimana mengukur view vector yang view vector yang dimiliki oleh dua konfigurasi ini, oleh konfigurasi dari dua permukaan ini, permukaan A2 dan A1 yang terpisah dengan jarak D, kemudian masing-masing permukaan memiliki panjang L1 dan L2.
Nah, untuk menggunakannya kita bisa lihat di sini F12 di sini nilainya ini ditentukan oleh apa? Di sini adalah rasio L2 per D. Yang bawah rasio L2 per D, L2 per jarak, anggap misalkan ini lebarnya, ini panjangnya, L1 per D dibandingkan dengan jaraknya, maka misalkan kalau nilai L2 per D-nya adalah 1, kemudian nilai dari L1 per D-nya adalah 0,1, kita akan bisa lihat di sini nilainya adalah sekitar ini. Maka kalau kita tarik garis lurus ke sini, kita akan mendapatkan nilai sekitar 0,03 dan 0,02. Nanti Anda bisa hitung berapa perpindahan, berapa poin yang digunakan untuk memisahkan dari 0,02 dan 0,03 ini. Nah, jadi Anda bisa menggunakan tabel-tabel ini untuk menghitung view factor dari dua benda yang dipisahkan dan bentuknya adalah berupa lempengan dengan panjang L1 dan L2 dan jaraknya D. Anda bisa lihat di sini. Nah, bentuk konfigurasi lain yang sudah dianalisis itu adalah dua lempengan yang berbentuk bulat dengan R tertentu, kemudian dipisahkan dengan jarak L tertentu, dan ini sudah dirumuskan pula dengan persamaan yang di samping. Kemudian kalau ada dua permukaan yang saling tegak lurus, masing-masing memiliki panjang, tinggi, lebar yang lebarnya sama tapi set dan dia-nya berbeda, maka ini rumusnya lebih complicated lagi rumusnya. Tetapi bersyukurnya lagi mereka para saintis sudah menganalisis atau menerapkan rumus tersebut untuk mencari nilai-nilai yang mungkin diperlukan untuk mencari view factor. Artinya yang mungkin itu apa? L-nya ini kalau dibagi dengan R ketemu 1, ketemu 2, dan sebagainya. Jadi ini adalah nilai yang discrete, artinya tidak continuous ya. Untuk bisa mendapatkan nilai di antara 3 dan 2, maka kita bisa melakukan yang namanya interpolasi. Interpolasi itu apa? Interpolasi itu adalah perbandingan antara suatu titik di sini dengan titik jarak totalnya, kemudian berapa beda nilai di antara keduanya. Contohnya, kalau misalkan ini 3 dengan 2, 2 dengan 3 jaraknya adalah 1. Maka kalau dia berpindah dari titik ini ke titik ini, tentu kalau dia menempuh jarak ke sini, maka dia berpindah seberapa? Berpindah sebesar 1, sehingga totalnya ada 2 ditambah 1. Tapi kalau dia baru berpindah setengah, maka kita bisa ukur, anggap misalkan panjangnya ini adalah E, panjangnya totalnya adalah L, panjang totalnya ini adalah L, maka perpindahannya adalah 2 ditambah 1 atau X per L. Nah, berapa 2 ditambah X per L dikali total perpindahannya adalah 1 ya, dikali dengan 1. Maka misalkan kalau X-nya dibagi L adalah sama dengan 0,5, maka ini tentu nilainya adalah 2,5. Nanti Anda bisa cari konsep tentang interpolasi ya. Interpolasi yaitu mendapatkan nilai di antara dua nilai yang diketahui. Silakan nanti Anda cari tentang konsep interpolasi. Nah, begitu juga dengan konfigurasi yang lain, Anda bisa melihat dari tabel yang sudah diberikan oleh para saintis di dalam buku-buku pegangan ya. Tambahkan lagi, ini tentang perpindahan panas dari dua silinder yang saling menutupi.